Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ridwan Zulfi Aga selaku dosen pengampu mata kuliah audit. Perkenalkan, nama saya Deweni Muiz dengan NIM 23043111051. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester dan mata kuliah audit untuk 5 dari 8 soal yang telah diberikan. Berikut merupakan pemaparan dari saya. Yang pertama, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Menurut saya, audit itu adalah proses yang sistematis dan juga objektif buat ngecek apakah informasi yang disajikan, terutama pada laporan keuangan, udah sesuai sama aturan atau standar yang berlaku. Tapi lebih dari sekedar ngecek angka, audit juga melibatkan proses buat ngumpulin buktinya, evaluasi data, dan juga menilai apakah informasi tersebut benar-benar bisa dipercaya. Bagi saya, kunci dari audit itu ada 3, yaitu ada sistematis, objektif, dan juga independen. Artinya prosesnya harus melalui proses yang terstruktur, penilaian harus netral, dan yang melakukannya harus orang yang benar-benar berkompeten dan tidak terpengaruh kepentingan dari pihak manapun. Lalu tujuan akhir dari proses ini adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau opini apakah terkait laporan keuangan yang disajikan perusahaan itu wajar dan juga bisa dipercaya. Nah, adapun alasan saya berpendapat demikian, yaitu audit itu bukan cuma hanya kegiatan teknis atau formalitas, tapi juga justru punya peran yang penting dalam menciptakan kepercayaan. Karena kalau laporan keuangan bisa dipercaya, semua pihak juga bisa bertindak dengan lebih yakin dan adil. Jadi audit bukan cuma soal benar atau salah, tapi juga soal buat memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar udah sesuai dengan kenyataannya. Lalu soal yang kedua adalah sebutkan tahapan audit menurut ISA, dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting? Kalau saya melihatnya, proses audit itu sebenarnya punya alur yang sangat logis dan juga terstruktur berdasarkan standar audit internasional atau ISA. Secara garis besar, tahapan audit itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penilaian risiko, penanganan risiko, dan juga pelaporan. Nah, yang pertama itu adalah penilaian risiko, di mana auditor itu mulai mengenali dan memahami bisnis klien, lingkungannya, dan area-area yang memiliki potensi risiko salah saji yang material. Di sini auditor akan berbicara dengan pihak manajemen untuk melakukan observasi, analisis, dan juga inspeksi untuk mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa berpotensi menjadi masalah dalam laporan keuangannya. Lalu tahapan kedua adalah penanganan risiko, artinya setelah tahu area yang berisiko tersebut, auditor harus menentukan bagaimana cara menangani risiko tersebut. Biasanya lewat prosedur audit substantif dan juga pengujian pengendalian. Di bagian ini adalah bagian teknis yang dimana auditor mulai mengumpulkan bukti fisik atau nyata untuk membuktikan apakah memang terjadi salah saji atau tidak. Terakhir ada tahap laporan. Di tahap ini semua bukti dan hasil audit yang sudah dikumpulkan akan dievaluasi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan klien bisa dianggap wajar atau enggak. Lalu opini tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan audit yang menjadi produk akhir dari proses audit tersebut. Lalu kalau ditanya tahapan mana yang paling penting, menurut saya pribadi tahap penilaian risiko adalah tahapan yang paling krusial. Kenapa? Karena tahapan ini menentukan ke arah mana audit akan berjalan. Dari tahap ini juga auditor bisa fokus ke bagian-bagian yang benar-benar penting. Lalu saya juga melihat secara filosofi ISA sendiri itu pendekatannya memang berdasarkan berbasis resiko. Jadi wajar kalau penilaian resiko jadi fondasi utama sebelum melangkah yang lebih jauh. Lalu di tahap ini auditor salah menilai dan melewatkan risiko yang besar, bisa jadi auditnya akan meleset dari area yang sebenarnya penting. Jadi menurut saya kualitas audit sangat ditentukan sejak awal, dari sejak auditor menilai dengan dan memahami risiko yang ada di kliennya. Maka saya menempatkan tahap ini sebagai titik paling vital atau krusial dalam keseluruhan proses audit. Lalu soal yang ketiga, produk terpenting dari auditing adalah laporan audit. Jelaskan apa itu laporan audit dan laporan audit keuangan itu diatur di mana serta berisi apa saja.
Nah, kalau dari definisinya sendiri, laporan audit itu adalah dokumen resmi yang dibuat oleh auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban profesionalnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan utamanya seperti yang disampaikan tadi, untuk menyampaikan opini apakah laporan keuangan yang diaudit itu sudah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan ini juga penting karena bisa menjadi semacam stempel kepercayaan atas laporan keuangan bagi para investor, kreditur, pemerintah, bahkan publik luas, yang menjadikan laporan audit sebagai dasar mereka buat ambil keputusan. Lalu di Indonesia sendiri, isi dan bentuk laporan audit sudah diatur secara jelas dalam SA 700 revisi tahun 2021 yang merupakan bagian dari standar audit yang berlaku dan mengacu pada International Standards on Auditing atau ISA. Jadi strukturnya nggak bisa sembarangan dan ada hal-hal wajib yang harus tercantum. Nah, misalnya di dalam laporan audit harus ada bagian kayak opini auditor yang menyatakan pendapat secara langsung, lalu juga ada basis opini yang menjelaskan alasan kenapa opini itu bisa disimpulkan. Lalu selain itu, audit juga harus menentukan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan serta tanggung jawab auditor atas audit yang telah dilakukannya. Di luar bagian utama tadi, laporan audit juga mencakup beberapa komponen penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam SA 700. Misalnya harus ada judul laporan yang jelas yang biasanya berbunyi laporan auditor independen. Lalu ada pihak yang dituju yang umumnya adalah para pemegang saham atau dewan direksi, tergantung pada kondisi perikatannya. Laporan juga mencantumkan nama rekan perikatan, lokasi kantor auditor, lalu juga ada tanggal laporannya, lalu menunjukkan kapan bukti audit dianggap cukup dan tepat, dan pastinya juga ada tanda tangan auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional. Lalu soal keempat adalah Anda adalah auditor DKP yang sedang mengaudit Family Mart. Menurut Anda, akun apakah yang paling beresiko pada proses audit tersebut? Jelaskan apakah risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi atas akun tersebut. Kalau saya jadi auditor yang mengaudit perusahaan seperti Family Mart begitu, menurut saya akun yang paling berisiko untuk diperiksa adalah akun persediaannya, yaitu persediaan barang dagangnya. Kenapa? Karena bisnis seperti minimarket ini biasanya punya ribuan SKU atau stok barang, volume transaksinya yang tinggi, dan perputaran barang keluar dan masuknya cukup cepat, yang membuat persediaan ini menjadi rawan salah saji. Nah, dari sudut pandang risiko audit, saya membagi tiga, yaitu ada inherent risk, ada control risk, dan juga detection risk. Nah, yang pertama adalah inherent risk atau risiko bawaan. Pada akun persediaan ini tinggi karena sifat dasarnya memang rumit, yang dikarenakan banyaknya jenis barang, nilai per unitnya kecil tapi kuantitasnya besar, dan rawan kadaluarsa, hilang, atau salah catat. Yang kedua adalah control risk atau risiko pengendalian yang bisa tergantung sistem internal mereka. Kalau sistem stok dan kontrolnya di gudang lemah, kemungkinan salah sajinya makin besar. Tapi kalau mereka sudah menggunakan sistem barcode yang terintegrasi dan terupdate secara real time, risikonya bisa ditekan menjadi lebih rendah. Yang ketiga adalah detection risk atau risiko deteksi yang tinggi. Kenapa? Karena banyaknya jenis barang, auditor bisa saja salah ambil sampel atau nggak sadar ada kesalahan kecil tapi berdampak besar, apalagi kalau sistem pencatatan manual yang masih digunakan biasanya di cabang-cabang tertentu. Makanya menurut saya akun persediaan ini perlu menjadi perhatian khusus. Harus dilakukan pengujian fisik, persediaan konfirmasi internal, dan juga analisis tren atau rasio agar benar-benar bisa mastiin data yang disajiin sudah sesuai. Karena kesalahan di akun ini bisa berdampak kepada COGS, laba rugi, bahkan neraca secara keseluruhan. Lalu soal yang terakhir, soal kelima, sebagai auditor tentunya harus memegang teguh dan konsisten menerapkan kode etik profesi auditor. Sebutkan prinsip kode etik yang Anda ketahui dan kode etik apakah yang paling banyak dilanggar, berikan contohnya. Nah, menurut saya penting banget buat selalu berpegang teguh pada kode etik profesi, karena tanpa ada etika
audit itu nggak ada maknanya, karena bisa aja secara teknisnya bagus, tapi kalau etikanya dilanggar maka hasilnya tidak bisa dipercaya. Uh, ada beberapa prinsip utama dalam kode etik profesi auditor yang saya tahu, seperti adanya integritas, yaitu jujur dan tidak memihak. Lalu ada objektivitas, yang dimana menilai dengan netral. Lalu ada kompetensi profesional, yaitu mempunyai keahlian. Lalu yang keempat adalah kerahasiaan, yaitu tidak boleh sembarangan menyebarkan info terkait klien. Yang kelima adalah perilaku profesional, yang artinya menjaga nama baik profesi dan gak bertindak secara sembarangan. Lalu menurut saya pribadi, kode etik yang paling sering dilanggar adalah independensi, karena pada realitanya auditor itu kadang dekat banget sama kliennya, apalagi kalau kliennya besar dan sudah kerjasama dengan jangka waktu yang cukup lama. Bisa jadi muncul tekanan seperti kalau kasih opini yang kurang baik atau opini buruk, kontrak audit tahun depan bisa hilang. Salah satu contoh nyata menurut saya yang terkenal banget adalah kasus Enron dan juga Arthur Andersen. Di situ auditornya terlalu dekat sama kliennya, bahkan ikut ngebantu terkait manipulasi laporannya. Akhirnya nggak cuma kliennya aja yang jatuh, tapi kantor auditnya juga bubar. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa jadi auditor itu nggak cukup cuma ngerti akuntansi aja, tapi juga harus kuat secara moralnya. Karena tanggung jawab auditor bukan cuma ke kliennya, tapi juga ke publik yang bergantung kepada opini auditor. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.